Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran kita untuk PAI ya, kelas 10. Bab pada semester genap ini kita mulai dari bab 7 ya. Bab 7 ini tentang malaikat selalu bersamaku atau iman kepada malaikat. Ya, bertemu lagi bersama saya, Guru Bina Studi PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 10 SMA SMK. Ya, yang materi kita akan pelajari dalam bab ini adalah iman kepada malaikat, atau judul besarnya adalah malaikat selalu bersamaku. PS2 aja 25-an. PS1. Sebelum ke pembahasan tentang definisi ini, sebentar. Bagan alurnya ya. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah tentang memahami makna beriman kepada malaikat. Jadi kita akan memahami nanti definisi ya. Definisi tentang apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, kita akan juga mempelajari dan mengerti tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, jadi malaikat itu mempunyai tugas yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Nanti kita akan tahu. Kemudian yang ketiga tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sebenarnya ada hikmah beriman kepada malaikat. Oke, pada bagian pertama kita akan mempelajari tentang definisi ya, pengertian iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat itu? Ya, jadi iman secara bahasa itu artinya percaya atau yakin. Nah, iman itu dari segi istilah, adapun dari segi istilah itu meyakini setulus hati yang mengakar kuat ya. Mengakar kuat itu terhujam dalam hati kita. Keyakinan itu kemudian mengucapkan dengan lisan, artinya dengan verbal, kemudian mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi anggota badan kita ini juga bergerak, berbuat sesuai dengan keyakinan yang ada dalam hati, sesuai dengan ucapan yang terlontar dalam lisan. Nah, kemudian menurut Quraisy Shihab, ini beliau seorang mufassir ya, ahli tafsir, bahwa kata malaikat itu berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang bentuk jamaknya dari kata malak. Nah, yang terambil dari kata la'aka, artinya secara bahasa adalah menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib ya. Kenapa disebut makhluk gaib? Karena tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita. Kemudian malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau dari nur, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, iman kepada malaikat itu adalah diartikan sebagai meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib ya, yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, jadi itu diantara fungsi beriman kepada malaikat itu menjadikan orang hati-hati karena merasa selalu diawasi, selalu dilihat ya oleh makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, tapi malaikat selalu melihat kita. Nah, begitu ya. Jelas sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjut. Hukum beriman kepada malaikat. Bagaimana hukum beriman kepada malaikat bagi seorang mukmin? Nah, beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah fardu ain. Di sini ada kesalahan sedikit ya. Fardu ain artinya kewajiban yang melekat secara mutlak bagi setiap diri ya. Tidak boleh diwakilkan, tetapi setiap individu. Nah, kewajiban individu, fardu ain. Nah, merupakan salah satu dari rukun iman selain iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, qada dan qadar. Artinya, iman kepada malaikat itu termasuk bagian dari rukun iman. Jadi kalau tidak beriman kepada malaikat, berarti batal dalam keimanannya. Kayak begitu ya.
Nah, ini ada dasarnya, dalil-dalilnya, diantaranya bersumber dari Al-Quran dan hadis berikut ya. Kalian bisa buka sendiri di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surah An-Nisa. An-Nisa ini Quran surah keempat, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh, artinya tersesat dari jalan Allah. Siapa yang tidak beriman kepada rukun iman itu ya, dia orang yang tersesat. Ini vonis Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis juga diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idza atahu rajulun yamshi faqal ya Rasulullah mal iman, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ghaibil bil ba'sil akhir, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau diartikan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa suatu hari Rasulullah SAW muncul ya di tengah-tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Kemudian ketika itu beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Nah, itu jawaban Rasulullah ketika itu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu jauh-jauh hari sebelum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu sudah menciptakan langit, menciptakan bumi beserta isinya, termasuk menciptakan sebelum manusia itu diciptakan malaikat dan jin. Itu Allah ciptakan terlebih dahulu, adapun manusia belakangan. Nah, kalian bisa buka nanti di Quran surah Al-Baqarah itu ayat 30 ya. Ketika Allah hendak menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, nah itu kan diprotes ya oleh iblis, makhluk Allah yang namanya iblis itu. Berarti iblis sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia. Nah, bedanya apa ketika makhluk tersebut? Ada malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, malaikat itu mempunyai sifat gaib ya. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa terlihat nyata melalui mata di indera dengan indera penglihatan kita ya. Tetapi keberadaannya wajib untuk diimani. Kemudian yang kedua, malaikat itu mempunyai sifat tidak memiliki nafsu ya, tidak punya nafsu sama sekali, dia tidak bernafsu, tidak berkeinginan. Artinya dia tidak mempunyai naluri, karena dia hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga, selalu taat ya kepada Allah, jadi tidak memiliki sifat membangkang, tidak pernah membantah. Nah, ini malaikat. Kemudian tidak berjenis kelamin ya, malaikat itu tidak ada yang laki, tidak ada yang perempuan ya. Kemudian tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Nah, ini sifatnya malaikat ya. Dia tidak butuh yang namanya kebutuhan materi. Makanya dia tidak butuh yang namanya minum, tidak merasa haus, tidak lapar juga karena tidak butuh makan, ya, tidak merasa capek ya.
tidurnya tidak membutuhkan tidur untuk istirahat, tidak pula kawin, tidak menikah. Kemudian malaikat itu memiliki akal pikiran ya yang bersifat statis. Ya, statis itu tetap ya, tidak ada ide gagasan atau hal-hal baru yang menjadi akal pikiran malaikat, tapi statis ya, begitu aja dari dahulu sampai nanti hari kiamat. Kemudian bagaimana manusia? Ya tadi perbedaan ya. Kalau malaikat itu gaib, manusia itu nyata. Nyata itu artinya wujudnya bisa diindra dengan mata kita, artinya kelihatan ya. Manusia itu adalah makhluk di alam nyata, di alam real, konkret gitu ya. Kemudian manusia itu mempunyai nafsu, dia punya keinginan ya, punya selera, punya kemauan gitu. Kemudian sifatnya ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Nah, ini manusia ada yang baik, ada yang buruk ya. Ada manusia yang taat kepada Allah, ada manusia yang tidak mau menyembah Allah sama sekali. Nah, kemudian manusia juga berjenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, itu hakikat dasarnya ya. Terus bagaimana dengan yang jenis kelaminnya bencong misalnya? Nah, itu sebenarnya bukan dasar jenis kelamin manusia, itu karena kecenderungan ya dan penyakit. Ya, itu harus diobati ya. Tapi jenis yang aslinya ada dua, laki-laki dan perempuan saja. Kemudian manusia juga butuh makan, minum, tidur ya, bahkan juga menikah, kawin, bereproduksi. Nah, ini sifat dasarnya manusia. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis itu apa artinya? Bisa mengikuti perkembangan zaman atau berbeda-beda, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi tidak sama ya akal pikiran manusia di zaman dulu dengan akal pikiran manusia zaman sekarang. Nah, karena itu manusia selalu berubah ya, mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan jin? Ya, jin adalah makhluk Allah juga, sifatnya gaib sama seperti malaikat, tetapi jin itu mempunyai nafsu. Artinya apa? Jin itu punya keinginan. Nah, makanya jin itu meminta kepada Allah ya, atau iblis itu meminta kepada Allah. Ia karena dilaknat oleh Allah sebagai penghuni neraka, maka dia berjanji untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalan hidayah atau dari jalan kebenaran. Nah, kemudian jin itu juga ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Ada jin yang memang patuh dia ya, jin-jin yang muslim atau jin-jin yang Islam. Dia juga taat beribadah pada Allah. Tapi ada yang durhaka, samalah seperti manusia begitu ya. Kemudian jin juga berjenis kelamin. Walaupun dia tidak terlihat, tetapi ada jin laki, ada jin perempuan. Kemudian jin juga makan, minum, tidur, dan kawin juga sama seperti sifatnya manusia ya. Yang dimakan oleh jin adalah satu yang dibuang-buang oleh manusia ya, biasanya makanan-makanannya disisakan oleh manusia. Itu jadi kesenangan makan minumnya jin ya, begitu. Orang-orang yang suka berbajir begitu menjadi teman setan kan begitu ya. Makanya mubazir itu adalah teman setan ya, sebenarnya seperti itu ya. Jin juga punya bisa berpikir ya, berakal. Nah, ini tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, jadi ketiganya mempunyai perbedaan yang jelas sekali ya, tidak bisa disamakan. Yang sama hanya sama-sama sebagai makhluk Allah. Adapun tugas dan fungsinya berbeda sesuai dengan sifatnya kan gitu ya. Oke. Materi berikutnya adalah tentang nama malaikat dan tugasnya. Nah, ini materi dari kelas 1 ya, juga dulu sudah pernah diberikan ya, kelas 1 SD bahkan mungkin tentang nama-nama malaikat, tugasnya, bahkan mulai kita ngaji TPA begitu ya, ada nyanyian begitu malaikat dan tugasnya. Nah, kita akan ulas lagi tentang nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dikenal juga dengan sebagai penghulu para malaikat ya. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril itu disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 97-98, kemudian surah At-Tahrim ayat
ayat 4 ya. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya ada namanya Ruhul Amin. Nah, kemudian ada Ruhul Kudus. Nah, adalah tugas utama dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul yang mendapat wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk mengatur rizki. Nah, terutama rizki untuk makhluk yang bernama manusia. Seperti misalnya menurunkan hujan ya, mengatur air. Nah, hujan itu ada petir dan sebagainya, itu tugas malaikat Mikail itu. Membagi rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Kemudian malaikat Mikail itu termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Ini termasuk penghulunya malaikat ya. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ini yang mengatur kesejahteraan manusia. Ya, kalau dalam kehidupan kita itu ya, mengurusi kehidupan secara langsung manusia ya, rezekinya jatah hidupnya kita di dunia diatur oleh malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Israel ya. Israel itu bertugas mencabut nyawa semua makhluk, bukan hanya manusia saja, tetapi semua makhluk yang bernyawa itu dicabut oleh malaikat Israel atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Israel itu dikenal juga dengan sebutan malaikat maut ya. Kenapa disebut malaikat maut? Karena malaikat yang mencabut nyawa sehingga orang yang nyawanya dicabut itu menjadi mati kan gitu ya. Nah, 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, Israfil adalah malaikat Israel. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israfil ya. Namanya hampir sama tetapi tugasnya jauh berbeda. Nah, kalau Israfil itu malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Ya, Israfil itu selalu memegang terompet suci ya, terletak di bibirnya selama berabad-abad lamanya hingga nunggu perintah dari Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Jadi nanti pada saat hari kiamat baru malaikat Israfil itu melaksanakan tugasnya untuk meniupkan sangkakala. Sekali tiup maka akan hancur lebuhlah alam semesta ini, kemudian mati seluruh yang bernyawa. Nah, kemudian nanti ditiup lagi, dibangkitkan kembali pun dengan tiupan malaikat Israfil. Nah, ini tugas yang diemban oleh malaikat Israfil. Nah, tentu ini belum terlaksana ya, karena ini belum datang hari akhir. Nanti pada saatnya hari akhir, malaikat Israfil akan melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian malaikat mungkar ya. Malaikat mungkar itu bersama malaikat nakir. Ya, tugasnya menanya dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Ya, malaikat mungkar nakir tugasnya bertanya nanti di dalam kubur. Ya, berdua itu ya. Malaikat mungkar dan malaikat nakir itu 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti atau jamaah yang mengantar pemakaman melangkah 40 langkah dari makam. Artinya ketika orang sudah dikubur ya, orang yang ikut mengantar menunggui pemakaman selesai kemudian pada pulang. Nah, setelah 40 langkah dari makam itu kemudian malaikat mungkar nakir bertanya kepada si mayat ya, menguji keimanannya. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat raqib ya. Malaikat raqib itu mencatat amal kebaikan. Semua amal yang dilakukan oleh manusia kalau itu sifatnya baik, itu yang punya tugas mencatat adalah raqib. Nah, kemudian kalau malaikat atid sebaliknya, semua catatan amal yang buruk, ini yang punya catatan yang bertugas mencatat adalah malaikat atid. Ya, malaikat raqib dan atid itu sangat jujur ya. Ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan satupun kebaikan yang terluput dari catatan keduanya. Jadi
kalah CCTV ya. Kalau CCTV kadang ada apa namanya trouble and errornya. Kalau malaikat raqib atid melekat dalam setiap jiwa manusia. Jadi tidak mungkin ada yang terlepas satu amalan pun, baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Nah, kemudian malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Nah, ini yang menjadi komandan ya untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena amal perbuatannya. Ini disiksa dipimpin oleh malaikat Malik. Nah, kemudian kalau malaikat Ridwan, kebalikannya, dia bertugas dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba-hamba Allah yang masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan itu sangat ramah ya, menyambut, mempersilahkan orang yang akan masuk ke dalam surga. Dipanggilnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, disuruh masuk ke surga. Dia sangat ramah, lembut. Nah, berbeda dengan malaikat Malik yang garang karena dia neraka yang menyiksa, itu dengan sangar begitu ya. Nah, kalau menjaga surga lembut. Itu 10 malaikat ya. Kalian bisa ingat, diulas lagi dari atas tentang 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, diingat ya. Nah, kemudian ini materi bagian terakhir kita tentang hikmah beriman kepada malaikat. Apa sih manfaat? Apa sih sesungguhnya tujuan dari kita mempelajari beriman kepada malaikat ini? Ya, yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana tadi tentang iman, definisinya itu adalah menambah keyakinan yang ada dalam dada kita bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang berfungsi untuk membantu dan mengawasi manusia. Nah, jadi kalau kita beriman kepada malaikat, itu akan semakin bagus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan ya. Sebab apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat ya, selalu diawasi, selalu dilihat. Nah, selalu diperhatikan, tidak pernah terlepas sedetik pun apa yang dilakukan oleh manusia, apakah itu dari segi ucapan, segi tindakan perbuatan, ataupun dari hatinya ya. Kemudian yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Jadi kita juga selain kita mempercayai hal-hal yang konkret yang selalu dilihat, bisa dibuktikan, kita juga harus sadar juga bahwa di sekitar kita, di sekitar alam kita hidup ini ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tidak berwujud ya, tidak bisa dijangkau oleh indera kita, tetapi keberadaannya wajib kita imani. Kemudian yang berikutnya adalah menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia itu memperoleh banyak karunia ya, menambah rasa syukur. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya. Nah, malaikat itu memperoleh banyak karunia ya, melalui malaikatlah manusia itu kemudian banyak memperoleh karunia. Kemudian yang berikutnya adalah menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun yang lain ketika melakukannya. Jadi semangat, ikhlas, terutama dalam hal beribadah ya. Beribadah itu karena merasa dilihat ya, ada perasaan bahwa saya melakukan kebaikan, tetapi yakin bahwa apa yang kita lakukan itu walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, oleh atasan kita, oleh orang-orang sekitar kita, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dilihat dan dinilai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui laporan dari malaikatnya. Nah, kemudian menumbuhkan cinta kepada amal soleh ya, karena malaikat itu selalu siap mencatat amal manusia. Jadi jangan pernah khawatir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dicatat ya, selama itu perbuatan itu bernilai baik dan diniati dengan niat yang baik menjadi amal soleh, pasti sekecil apapun akan dicatat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu ya, ayatnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki Allah tanpa usaha dan kerja keras. Jadi
ini korelasinya ya. Hikmahnya kita akan semakin giat dalam berusaha, bukan menjadi pemalas, tapi semakin giat ya untuk mencari rezeki malaikat. Malaikat siapa tadi yang menurunkan rezeki? Nah, kalian buka lagi catatannya di atas ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan kita tentang iman kepada malaikat Allah dalam bab ini. Adapun nanti tugas yang berkaitan dengan bab ini, kalian bisa buka nanti di classroom ya, di tugas kelas. Nah, saya kira cukup penjelasan dari Bapak. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi lain yang berkaitan dengan iman kepada malaikat ini untuk menambah wawasan ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah itu ada yang Oke. lagi anunya backgroundnya Ya, jangan lupa dia bilang saya like, subscribe, kemudian juga like, komen. yang produktif masih Iya, Sinovac itu yang takutnya nanti kita Subscribe dan aktifkan loncengnya.